membongkar hawa nafsu kita, Pak, insya Allah hanya surga tempat kembalinya nafsu tadi. Jiwa kita akan kembali kepada Allah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mampu apa enggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. وإلى جبل واحد الأول يقول من استمعنا إلى الله في القرآن وعافيه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bil islami dina Muhammadin ya rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Ayat Surahul Azim. Hadratil mukarram para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan muhassadin wal asatidzah dan muhajjaj yang kami hormati, yang kami muliakan. Dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ustaz Sobirin selaku Ketua Imam Masjid, dan yang kami hormati Bapak Haji Dariman selaku Ketua DKM Masjid As-Shor As-Sajidin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Deden Nurdin Salim Sos FM, dan yang kami hormati Ketua RT 04 RW 04 yaitu Bapak Suparno SD. Yang kami hormati Bapak Supriyanto SMSI sebagai tokoh masjid dan lingkungan, dan yang kami hormati Al Kiram Ustaz Sabari, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah kuliah subuh jelas atau as-sajidin lupa ngomong karena belum nyambung, belum connect. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Tidaklah kita keluar dari majlis yang mulia ini kecuali Allah sembuhkan penyakit kita. Yang sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan. Yang sedang ada hajat, mudah-mudahan hajatnya dihadirkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang punya hutang, mudah-mudahan pulang dari sini hutangnya lunas. Amin yang kencang lagi. Ini mudah-mudahan Allah berikan kepada dan kita bagian daripada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa itu bin syukur. Sedikit daripada hamba yang bersyukur. Jadi sekian banyak orang yang hidup atau diberikan kehidupan oleh Allah, tapi sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di suatu malam itu beliau sholat tahajud. Karena sholat tahajud Nabi Muhammad itu wajib hukum. Kalau bagi umatnya hukumnya sunnah. Jadi hukum sunnah kadang-kadang kita bangun, kadang-kadang banyak bangunnya, banyak caranya. Banyak caranya. Nabi Muhammad kalau sholat tahajud atau sholat malam itu lama, nggak seperti kita. Kita kadang-kadang sholat itu ya kulhu, nggak kulhu lagi, kulhu lagi, besok lagi, alif. Sampai-sampai malaikatnya udah hafal. Nah ini mau sholat pasti kulhu lagi. Saya catat dulu aja kan. Nah ini Masya Allah. Nabi Muhammad itu kalau sholat rokaatnya lama, bacaannya itu lama. Maka kadang-kadang surat Al-Baqarah selesai. Ya, surat Al-Baqarah selesai kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat ya, sepaling cepatnya Rasulullah itu yang senang itu baca surat Al-Baqarah. Sabbi isma rabbikal a'la. Jadi Nabi Muhammad itu senang baca surat Al-Baqarah. Makanya kalau sholat kita Jumat, sholat Id, ya kan, Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan yang pertama pada surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Waqiah. Nabi Muhammad lama, rukunya lama, sujudnya lama. Nah sujud lama banget. Nah istrinya Sayyidatina Aisyah perempuan di mana? Akhirnya diutik-utik lah, digeser-geser atau ditemu. Nah ini menjadi hukumnya Rasulullah, menjadi hukum, menjadi hukuman Rasulullah tidak hukum itu bukan di tapi langsung menyentuh. Akhirnya Rasulullah salam. Akhirnya setelah salam dan Siti Aisyah mengatakan, saya kira aku sudah tiada. Ya bercanda. Kalau kita bercanda kali ini. Nah akhirnya, wah kenapa? Kenapa pakai istriku yang tercinta? Nah, Rasulullah itu kalau istrinya itu Umayyah, jadi sebutan saya. Ibu sering gak disebut sama suaminya saya? Kasihan banget. Siti Aisyah mengatakan bertanya sama Rasulullah, wahai Rasul, engkau itu sudah dijamin oleh Allah, engkau sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah, dan engkau sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba di mana hamba itu senang sama saya? Nah, jadi kita sujud, kita ruku itu dalam rangka agar kita itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur kepada Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada ya ayuhan nafsu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu fi ibadi, masuklah kepada hamba. Nah, kira-kira kita sudah masuk dalam hamba Allah belum kita? Paham? Kira-kira kita sudah masuk ke dalam hamba Allah belum? Kira-kira sudah belum? Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau menjadi hamba Allah. Banyak waqalilun min ibadi syakur, banyak hambaku yang bersyukur kepada aku. Ya, banyak dari hambaku yang tidak bersyukur kepada aku, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepada aku. Jadi sedikit. Maka fadkhuli jannati, kita sholat, kita ngaji, kita taat kepada Allah, agar kita menjadi masuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang masuk ke dalam hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus banyak-banyak ibadah. Banyak apa? Ibadah. Kita banyak ibadahnya apa banyak maksiat? Kalau kita banyak maksiat, ya banyak maksiat. Daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jamaah Allah, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa berkumpul di satu majelis ini. Tidak Allah turunkan kepada kita kecuali Allah turunkan ampunan. Tidak Allah turunkan maka banyak Bapak Ibu jamaah rahmatullah, agar kita menjadi orang yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak yang harus kita upayakan. Di antaranya kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji, kita dalam Al-Quran, tadi kita dalam Al-Quran setiap minggu atau setiap hari. Setiap minggu. Alhamdulillah. Misalkan membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Qala berkata siapa al-faqih, orang yang banyak faqihnya. Jadi faqih itu adalah julukan orang yang sangat faqih. Faqih itu paham tentang urusan agama. Nah, itu namanya faqih. Makanya ada orang namanya faqihuddin, berarti orang yang paham agama. Ada juga hadis Nabi, man yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan tentang agama. Man yuridillahu bil khair yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan agama. Nah, ingat ini. Kalau Allah menghendaki kita menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi pilihan orang, maka Allah akan pahamkan agama. Ini Pak kita senang, ya kan? Kita senang agama, kita paham agama. Itu berarti tanda-tanda Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Makanya tadi fadkhuli fi ibadi, berarti
berarti Allah menandakan kita sudah dimasukkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-cirinya. Ya. Maka alhamdulillah ya, kita paham agama dan berusaha kita memahami agama ini. Makanya kita kumpul di majelis taklim ini, majelis ahad pagi atau majelis taklim pagi ini, ya kita dalam rangka infaqih fiddin, agar kita paham agama. Itu namanya faqih. Jadi faqih itu adalah orang yang alim, orang yang paham tentang agama. Hal ini disematkan kepada Abu Lais As-Samarqandi. Ya. Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, man barang siapa menginginkan ayyana untuk memperoleh hadir karomati kemuliaan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya ayyulazima dia selalu melakukan khamsata asya 5 hal. Jadi kalau kita ingin mulia di dunia dan akhirat, hendaknya kita melakukan 5 hal. Kepengen gak hidup kita mulia? Orang mulia itu pasti bahagia. Ya. Orang mulia itu pasti hidupnya bahagia. Kenapa? Orang mulia di hadapan Allah itu dia akan kebahagiaan. Ada orang yang mulia di hadapan manusia, ada orang yang mulia di hadapan Allah. Kita ingin kepengennya apa? Dua-duanya kan? Kalau doa di sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita pengen mulia, kita pengen bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak, tapi di dunia ini ada orang yang hanya menginginkan pahala dunia saja. Saya pengen mulia di dunianya, pengen hidupnya enak, tapi dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa mulia di hadapan Allah. Dia mulia di akhirat. Nah, bagi orang mukmin, bagi orang mukmin kehidupan itu lebih baik. Bagi orang mukmin lebih diutamakan daripada kehidupan dunia. Bagi kita orang mukmin, dunia sijrul mukmin. Dunia itu penjara orang mukmin. Di penjara itu kira-kira bebas apa kagak? Kagak. Mau ke sono nggak boleh, mau begitu nggak boleh. Ini penjara. Jadi dunia sijrul mukmin. Orang mukmin mau minum minuman keras nggak boleh. Mau judi online nggak boleh, lagi malam di sekarang. Ada anehnya di Indonesia itu kementerian ada 14 anggota kementerian. Jadi ya, yang menjadi judul, menjadi bandarnya, menjadi pemegang sahamnya. Aduh, Indonesia mau dibawa mana? Nah, ini Masya Allah. Itu yang di kementerian itu. Kementerian Komunikasi Pak sebutin apa ganti lagi. Pejabat kita dulu pantesan ya, mereka tambah kaya karena judul itu judi online. Ya, pemegang sahamnya itu justru ada di pemerintahan. Ini Masya Allah. Ini kita sebagai orang mukmin itu nggak boleh begitu. Mau berzina nggak boleh. Ya, mau bebas hidup bebas nggak boleh, periset nggak boleh. Ya. Dibatasi kita hidup di dunia, orang mukmin itu dibatasi. Tapi dunia ini wajannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir mau melakukan apa saja, mangga silakan. Tidak ada batasan, tapi orang mukmin melakukan itu ada batasan. Maka Abu Lais As-Samarqandi ada 5 hal yang harus kita dawamkan. Ada 5 hal yang harus kita
dari segala kemaksiatan. Hendaknya kita ini mampu mencegah dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Hendaknya diri kita itu tidak bebas dalam kehidupan kita itu. Kita ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Tidak seperti orang-orang kafir. Kalau kita tetap maksiat, ya. Kalau kita membiarkan diri kita terjerumus kepada dosa, sama dengan orang. Karena apa tadi saya sampaikan bahwa dunia adalah sijnul lil mu'min, penjara bagi orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang mukmin wa nahan, mampu mencegah nafsa dari nafsu. Ya. Kemudian 'anil hawa, dari keinginan-keinginan. Kepengen duit yang banyak, korupsi nggak boleh. Wadahan nafsa anil hawa. Jadi kita mampu mencegah dirinya untuk tidak melakukan hawa nafsu sesuai dengan keinginan kita. Tapi mayoritas di antara kita kadang-kadang susah mencegah daripada hawa nafsu, keinginan. Karena apa? Kita lebih melepaskan nafsu kita daripada kita menekan hawa nafsu. Maka dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan nafsu itu, an-nafsu kal-faus. Nafsu itu seperti kuda. Kuda yang bagaimana ketika kuda itu melihat rumput yang hijau. Ini nafsu. Ketika nafsu itu tidak dikendalikan, maka dia akan makan apa saja. Ketika nafsu tidak atur, makan apa saja. Atau makan apa saja. Kita tidak mengendalikan nafsu. Ketika atau kita pengen instan, kita bohongin orang, kita malahin orang dan sebagainya. Wadah, kita melakukan satu perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu menahan hawa nafsu, maka Allah mengatakan, "Fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka yang nafsu yang bisa kita tekan hanya surga tempat tinggalnya atau tempat kembali. Makanya tadi, ya. Ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ayo. Kalau kita mampu mengangkat hawa nafsu kita, insya Allah hanya surga tempat kembalinya nafsu tadi. Jiwa kita akan kembali kepada Allah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mampu apa enggak kira-kira? Nah, ini ngantuk apa lapar ya? Saya kalau mesti kuliah subuh pada itu, pada antara dua, satu lapar, yang kedua ngantuk. Saya ada setiap hari Minggu itu kajian tafsir. Bisa tinggal di tempat saya kesini. Insya Allah nyari, ya, nyari saya kesini. Di depan saya kebetulan masjid beliau, saya tetangganya Pak Beja Juli. Beliau tadi lagi isi, namun dulunya alun-alun.
Beliau belum nengok, saya udah pergi. Kalau nengok berarti mau kemana? Jadi nafsu inilah yang harus kita tekan. Kita tundukkan nafsu kita. Kali-kali nafsu itu kita buat ngaji kayak gini, ya kan? Kali-kali nafsu itu kita lamarkan, yaitu dengan puasa. Nah, insya Allah akan selamat. Wa innal jannata hiya ma'wa. Insya Allah surga akan tempat kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini sangat cepat. Kalau 10 menit, materinya masih banyak. Kalau ngaji kitab itu, salah satunya ngaji kitab. Karena beliau ini guru saya. Jadi saya itu adik kelas beliau. Pak Ustaz tadi, saya ada di sini, ada di sini. Ternyata baru ketemu intensif online. Tadi bukan judul itu, bukan judul online. Silaturahmi online. Saya baru pulang sini, alhamdulillah kemarin dari sini rame-rame ke buku saya. Alhamdulillah di ketua DKM. Alhamdulillah. Ya, pada buku saya. Yang kedua, supaya cepat ya. Watrani ayat mobil yasir minat dunia. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita itu komakah kita ridho dengan apa bagian walaupun sedikit yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini. Kita hidup pas-pasan, ya. Kita hidup diberikan oleh Allah segini aja. Kita ridho. Ridho itu berarti perasaan pokok, perasaan tidak ada beban. Allah berikan saya kehidupan segini, ya udah, menerima, ridho. Kita ridho itu tadi menerima, rela, bludel, ya, bludel. Tahu bludel? Ibu tahu bludel? Ibu kalau dikasih suaminya sedikit bludel atau gimana? Bludel. Ridho atau bludel? Makanya ada ridho bisuktin, ada ridho bisuktin. Menerima medumel sama menerima dan medumel. Banyak kan medumel apa medumel? Ibu-ibu kan? Kalau dikasih sedikit medumel apa enggak? Alhamdulillah. Perempuan calon penghuni surga. Alhamdulillah. Jadi al-yasir, ya, ayu bin yasir minat dunia. Karena kalian memiliki khobar antara jannah tanpa dunia, bahwa uangnya surga itu tanpa jannah atau harganya surga itu atau apa sih kemuliaan surga itu kalau kita mampu tanpa dunia meninggalkan kehidupan dunia. Meninggalkan kehidupan dunia itu kita menghindari dari hal-hal yang tidak baik, tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan, akan tetapi dunia itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia bagi orang mukmin itu arti tasawuf, ya. Dunia bagi orang mukmin itu tasawuf. Tasawuf itu apa? Untuk menjadi bekal di akhirat, untuk bekal di akhirat. Dunia bagi orang kafir itu untuk bersenang-senang. Dunia bagi orang munafik itu sebagai tujuan. Ya, kita mau menggunakan dunia, apakah dunia kita seperti akhirat atau menjadi untuk senang-senang atau tujuan? Kira-kira kalau dunia menjadi apa? Bekal, menjadi tujuan akhir atau untuk bersenang-senang dunia ini? Ada kan yang berpikir aku masih hidup senang-senang aja? Ada kan kira-kira? Insya Allah nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Kalian keluar nggak ada. Nah, jadi kita ridho, ya. Allah berikan kepada kita yang kita ridho. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita harus ikhlas dan ridho. Nah, ini nggak berkumpul sama Allah, ya. Kadang-kadang kita namanya orang itu kadang-kadang kalau imannya lagi sedikit, itu berkumpul sama Allah. Sehingga ya Allah, naudzubillah.
Jangan sampai kita berdoa sama Allah. Kita harus banyak-banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sepakat. Yang ketiga adalah ayyakuna harisan ala ta'ati wa yata'allaqu bi kulli ta'at. Yang ketiganya adalah kita itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu mudah. Ya, harisan. Ya, jadi kita mudah untuk sholat gampang, untuk sholat mudah, enteng gitu. Kita tanda orang yang akan dimuliakan oleh Allah itu kalau suruh ngaji yuk, ayo. Ya, sholat Allahu Akbar, langsung ambil air wudu. Ketika Allah panggil kita untuk ibadah, kita langsung bergegas. Nah, ini tanda-tandanya orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada langsung kita bergegas menuju masjid ya, untuk sholat jamaah. Ini tanda-tanda Islam. Al-Quran karena seseorang itu fayatahan bikul itu dan kita tergantung dengan ketaatan itu sudah nyantol di hati. Ya Allah, kalau nggak sholat jamaah gimana gitu? Nah, kayaknya merasa rugi. Bapak-bapak kalau sholat jamaahnya ketinggalan rugi apa enggak? Rugi. Ya. Kalau ngaji ketinggalan rugi apa enggak? Wah, saya hari Minggu biasanya ngaji kok nggak ngaji. Ya Allah, merasa nolongsor, merasa rugi. Nah, jadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah harisun ala ta'at, yaitu harisun ala ta'at, dan selalu mengharapkan ketaatan itu yang kepada dia. Sholat itu kepada dia. Menunggu, ya Allah, ini sudah subuh. Ya, nanti dulu ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sholat zuhur di masjid, saya bisa sholat zuhur berjamaah. Harap-harap begitu kan ya? Nah, apa? Jangan sampai pada diri kita, ya udah ada lagi. Nah ini jangan sampai begitu. Kemudian yang keempat, yang keempatnya adalah kita senang kepada orang-orang soleh, kita senang kepada orang-orang yang berbuat baik, kita senang kepada orang-orang yang soleh. Ya Allah, ada orang soleh yang senang banget saya melihatnya, pengen deh seperti itu. Kita melihat orang-orang yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, orang yang ilmunya bagus, yang paham tentang ilmu agama. Ya Allah, saya senang mendengarkan seperti itu. Saya senang melihat orang yang melakukan satu kebaikan. Saya senang melihat orang-orang sholat. Masya Allah, adem deh. Jadi kita lazimai mendapatkan, melakukan satu perbuatan. Yang ketiga keempatnya kita senang kepada orang-orang soleh dan melihat orang melakukan kebaikan itu senang. Jangan sampai wah itu pergi ke masjid apa itu gitu kan, itu soal lima ngaji nggak senang akhirnya. Jangan sampai muncul di dalam hati kita itu seperti ayat perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita perbanyak doa? Wa yas'alullah ta'ala yusriqul jannah. Kita harus banyak doa. Apa yang doa pertama yang harus kita lakukan? Minta kepada Allah agar diberi rezeki masuk surga. Ya. Agar diberi rezeki oleh Allah masuk surga. Jadi masuk surga itu ya rezeki. Masuk surga itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, minta kepada Allah ayat di atas khotimah kita pengen. Yang kedua itu meminta kepada Allah agar akhir hayat kita diberikan rezeki husnul khotimah. Nah ini kita perbanyak kepada Allah warzuqna husnul khotimah, Allah warzuqna jannah warzuqna husnul khotimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah Allah dan minta kepada Allah perbanyak kebaikan-kebaikan, doa-doa yang lain minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah doa rukun ibadah, doa adalah
intisari daripada ibadah. Semua doa itu intisarinya adalah ibadah. Itulah 5 hal yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita hanya mencari kemuliaan di dunia saja, akan tetapi kita tidak mengejar kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita kejar kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Sikap seorang mukmin adalah dia akan mendahulukan kemuliaan akhirat daripada kemuliaan dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga Allah memberikan ilmu yang manfaat, senang kepada ilmu, senang kepada majelis-majelis ilmu, dan Allah mendekatkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya biasanya ceramah sampai jam 6 lebih, tapi kelihatannya ada yang ngantuk gitu ya, karena nasi memburunya udah siap. Langsung baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا نعما حمدا يوافي العالمين وكرما مزيدا يا ربنا ولك الحمد ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والأنفاس وتقضينا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلاة الجنة والخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ورياحنا وركوعنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا. اللهم تقبل استغفارنا وتوبتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولعمنا ولمولاتنا ولأخينا ولأختنا ولقربنا ولقربتنا ولمشيخنا ومشيخنا ولمعلمنا ومعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ولا تزغ بفضلك عما سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر امورنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم سهل معيشتنا بهذه الحياه الدنيا المعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الى الشيء سهلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كافيا مباركا كثيرا. اللهم ان كان رزقي في السماء فاغسله وان كان في الارض فاخرجه وان كان معسرا فيسره وان كان حرا فطهره وان كان بعيدا فقربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله موفق إلى الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.